baik, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Claudia Firini dari NIM 2020332007 dari Prodi Teknik Sipil akan mempresentasikan hasil kerja kelompok secara individu, yaitu pondasi dangkal yang diambil dari pondasi tapak. Kami mengambil pondasi tapak. Pondasi tapak atau telapak mengacu pada bentuk pondasi yang lebar di bagian sisi bawahnya. Pondasi ini juga biasa digunakan oleh bangunan bertingkat atau 2 atau 3 karena dianggap lebih stabil dan dapat menerima beban berat. Pondasi ini juga sering dipakai dalam konstruksi bangunan karena dapat menahan bangunan jika terjadi penyesuaian bentuk tanah, dapat menahan beban live load atau beban hidup dalam fungsi bangunannya yang telah ditentukan, membuat bangunan lebih bertahan ketika terjadi bencana, menahan beban secara horizontal, serta memastikan tidak ada struktur yang bergoyang atau bergeser, menahan berat total dari bangunan yang berada di atasnya. Berikut ada juga kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada kelebihannya, pondasi ini hanya perlu ditancapkan hingga bagian tanah yang keras, mampu menahan beban bangunan bertingkat hingga 4 lantai, termasuk pondasi yang tahan lama. Apabila pas pengecoran dilakukan secara langsung lubang galian, proses pemasangan pondasi ini akan lebih sederhana dibandingkan dengan jenis lain. Yang terakhir, biaya pembuatannya terbilang cukup terjangkau. Ada pula kekurangannya, yaitu pengerjaan ini tidak bisa sembarangan, harus ditangani oleh ahli konstruksi. Yang kedua, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk kering, baru bisa dipindahkan ke lubang pondasi. Yang ketiga, meskipun waktu pengerjaannya sederhana, namun membutuhkan waktu hingga 28 hari. Berikut pondasi tapak gabungan. Pondasi tapak gabungan merupakan pondasi yang terdiri dari 2 pondasi tapak yang berdekatan menjadi satu pondasi tunggal. Pondasi telapak gabungan biasanya ditemui pada bangunan seperti pilar jembatan atau pilar akuaduk. Yang kedua, jenis pondasi ini biasa disebut juga dengan cantilever, terdiri dari 2 pondasi yang digabungkan menggunakan balok pengikat. Pondasi ini juga merupakan pelat segi 4 yang lebih panjang yang menahan 2 atau beberapa kolom tunggal. Berikutnya ada tujuan dan keuntungannya. Tujuan menggunakan pondasi jenis ini adalah untuk mengurangi momen penggulingan yang terlalu besar pada pondasi. Selain itu juga untuk tanah yang daya dukungnya kecil, pondasi ini sangat cocok karena dasar pondasi yang dibutuhkan lumayan lebar. Untuk keuntungannya sendiri, keuntungan ini menggunakan pondasi ini adalah untuk mencegah penurunan tak seragam, terutama pada tanah lunak. Berikutnya ada pondasi tapak setempat. Pondasi tapak setempat biasa disebut dengan pondasi setempat, merupakan salah satu jenis pondasi yang memiliki bentuk seperti telapak dan terletak di bagian bawah atau kolom. Dalam proses pengerjaannya, tukang akan menyesuaikan ke dalam hingga mencapai tanah yang keras. Ukuran ini sangat efektif karena tidak memakan banyak ruang atau tempat untuk menjaga kestabilan, kekuatan, dan keseimbangan bangunan. Berikutnya ada tujuan dan keuntungannya juga. Tujuan menggunakan pondasi ini berguna untuk meningkatkan efektivitas ruang serta menjaga keseimbangannya. Keuntungannya antara lain, pondasi ini hanya perlu ditancap hingga bagian tanah yang keras. Yang kedua, mampu menahan beban bangunan bertingkat hingga 4 lantai bahkan lebih. Yang ketiga, termasuk pondasi yang tahan lama atau tidak mudah runtuh. Yang keempat, apabila proses pengecoran dilakukan secara langsung di lubang galian, proses pemasangan pondasi akan lebih sederhana dibandingkan dengan jenis lainnya.
Yang kelima, ada biaya pembuatannya juga cukup terjangkau. Kekurangannya antara lain pekerjaan ini biasa sembarangan harus ditangani. Tidak bisa sembarangan harus ditangani oleh ahli konstruksi. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk kering hingga dapat dipindahkan ke lubang fondasi. Yang ketiga, meskipun pekerjaannya sederhana namun membutuhkan waktu yang lama hingga 28 hari. Berikut adalah sumber-sumber yang kelompok kami ambil untuk dapat mempresentasikan yang di atas tercantum dalam daftar pustaka. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga apa yang sudah saya presentasikan bermanfaat.